Ya, and it was a very smart play on the Klappertaart. Karena Klappertaart dan juga es teler itu adalah dua dessert yang lumayan digemari oleh para perwira ya, setidaknya Kami juga berkeliling komandan ya. dan wakil komandan yang Dari meja duduk ke di meja meja kami. kita tanya mana yang paling suka dessertnya, itu between es teler sama Klappertaart, baru mango. Oh? Hah? Oh? Masuk. Oh, thank you. Hah? Kok cuma 2? Masuk ke galeri ngeliat cuma ada 2 mystery box. Wah, Ini kayaknya cuma aku sama Diva nih yang harus pressure test. Nick, Diva, Belinda, Kiki, gimana dengan challenge kemarin offside? Seru? Seru, Chef. Gimana rasanya kalian kemarin disupport dan juga dibantu dengan para alumni MasterChef Indonesia Season 1-10? Baru kali ini, Chef, aku ngerasain yang dimana baru sekali ketemu, teamwork langsung dekat dan langsung kayak family. Oh ya, karena mereka sangat mengerti perjuangan kalian ya. Ya, Chef. Apapun yang kalian lakukan ini mereka sudah lalui itu. They've been there before you guys. Tapi yang berbeda adalah di mana mereka menyupport kalian. Ya. Jadi kalau bisa dibilang dekat walaupun baru kenal, ya well, it's a MasterChef family. Kalian bisa lihat seberapa besar we grow as a family ya, para kontestan-kontestan. And they've been through what you've been through. Dan sebentar lagi, Grand Final MasterChef Indonesia. Excited? Ya, Chef. Bedanya mereka tidak bisa tereliminasi ya kemarin. Jadi mereka nothing tulus. Ada yang kurang bekerja sama? Kalian boleh jujur kok. Dari tim kamu ada? Ki? Kalau dari tim saya semuanya oke, Chef. Semuanya punya peranan di setiap section dan semuanya running oke, Chef. Siapa aja tim kamu? Tim saya itu ada Bang Ogan, ada Esat, ada Bang Trendy, sama Kak Yuri. Nah itu, Chef. Esak baik? Pertamanya sih lumayan agak keras kepala di awal. Di awal-awal sih memang ada kayak Bang Esat itu kayak ragu-ragu mau bikin bumbu. Kayak mungkin karena dia nggak mau juga disalahan kalau misalnya nanti hidangannya nggak enak. Cuman overall hasilnya oke kok. Nick, dari tim kamu? tim aku all good sih. Pada bisa kerjasama dan kerjanya bagus semua. Tidak ada yang membangkang atau mencoba melit kamu? Nggak ada, cuman emang pertanyaannya banyak banget sih. Oh gitu? Pertanyaan banyak banget. Belinda? Sama. Baik semua, Chef. Mereka inisiatif ambil posisi sendiri-sendiri. Oke. Diva? Dari tim aku sendiri, mereka very helpful. Mereka mengerjakan job-jobnya masing-masing. And ya. Siapa aja tim kamu? Kak Daniar, Iren, Shani, Ayu. Iren is good? Ya. Ya? Oh, oke. Very good. Good. Well, menyenangkan ya, tapi ya. Kalian sudah punya portofolio, sudah masakin siapa aja? Selama di MasterChef ini aku banyak banget masak untuk orang-orang yang terkenal dan penting. Seperti awal JKT48, terus ada Cinta Laura, Chef Wayan, terus ada Siwon juga. Wah, luar biasa sih ini MasterChef. Sedikit review ya untuk makanan kalian kemarin. Secara hasil dari skor, Kiki paling banyak vote, kedua Nick, ketiga Belinda, terakhir Diva. Diva untuk your dessert, banyak yang suka ya, termasuk saya. Favorit saya was your dessert. Your dishes, your fish was good. Enak sebenarnya. Di sini kamu mungkin salah memilih potongan. Untuk ukuran prasmanan, kamu ambil rack of lamb yang sangat besar-besar. Usually untuk prasmanan seperti itu mereka akan lebih appreciate kalau sudah dipotong-potong yang makannya lebih mudah. Apalagi ada masalah temperature. Dengan kamu nggak bisa kontrol 100% temperaturnya seperti apa. Rack of lamb dengan fat content seperti itu, dia harus very very hot yang kamu serve fresh. Bukan something yang kamu put di prasmanan seperti itu. Ya, Chef. Your barramundi is good, but Barramundinya. saya lumayan sering buat acar kuning. Karena is one of the simple sayuran yang Ya, Chef. bumbunya bisa lebih kencang lagi, Strong lagi. asamnya.
Ya. Redup. Di sini hati-hati dengan si keciwisnya karena itu meresap daripada bumbu si acar kuning. Oh. Seharusnya wortel dengan ketimunnya aja udah cukup. That's enough vegetables for acar kuning. Tambahin sedikit cabai rawit orange. It would be great. Ya. Sambal belimbing wuluh juga. It's good, tapi belimbing wuluhnya masih bisa dibanyakin lagi kalau mau bener-bener segar ya. Sama seasoningnya itu, it was lacking seasoning. Dan kita juga terima banyak feedback dari para perwira ya. Yang ini sedikit kurang rasa. Ya, Chef. Memang aku akui banyak banget kekurangan di hidangan aku. Karena tadinya aku mikir kita nggak bakal masak untuk orang-orang banyak. Jadinya itu untuk portioning juga aku buat itu sangat besar dan nggak sesuai prasmanan. Belinda, your muscle. Secara look itu yang saya paling excited buat makan. Pas saya lihat itu bentuknya ada terong, ada muscle, terongnya terlihat sudah menyerap bumbunya dengan baik. Yep. Ada herbs. Saya yakin banget waktu itu ketika saya lihat ini bakal jadi favorit saya. Ketika dimakan ternyata dari seasoning sama rasanya itu juga masih kurang medok. Oh iya. Ya. Gurih dan saltiness-nya kurang sih. Saltiness, ya. Seasoning sama bumbu. Padahal waktu aku coba cicip, Chef, itu sebenarnya gurihnya tuh udah dapet, asinnya udah dapet. Cuma mungkin karena sayurnya terlalu banyak, jadi dia agak nyerap seasoningnya. Cumi ya, cumi. Oh, cumi was sebenarnya good. is good, Good. gitu ya. Empuk. Saya pertama Perfectly agak cooked. skeptical, saya rasa cumi kamu bakal chewy. Ternyata it's not. It was Perfect. good. Ya, it was good. Banyak dari perwira juga yang suka dengan cumi kamu. Iya, Chef, cumiku tuh aku bangga banget karena cuminya emang paling banyak di food. Jadi aku bener-bener happy banget sama cuminya. The dessert, seret, Dry. dry. It is so dry. Ya. Terlihat paling sedikit juga ya. Ada yang vote your dessert. Cake-nya itu very dense, very dry. Terus di situ ada crumble. Mungkin dengan tekstur seperti itu, it needs some kind of sauce. Yang Lebih liquid. perlu sauce daripada crumble. Oh iya. Yes, Okay. we need a sauce. Sambal? Sambal was good sebenarnya. Sambal Sambal ya? Sambal korek ya? Ya. Oh, sambal is good. Sambal korek enak. Kalau buat Pedas. saya ada sedikit bau bawang putih yang kurang termasak dengan baik. Oh, Jadi kalau makannya banyak itu ada sedikit bau langu bawang putih yang bagi saya sedikit mengganggu. oh iya. Kalau buat sambal tapi tetap itu salah satu yang banyak yang suka ya sambal korek ya. Mantap katanya. Thank you, Chef. Oh, mungkin para prajurit nggak ada yang nge-vote sambal koreknya karena ada bau langu. Tapi overall aku sebenarnya masih bangga juga sih karena menurutku sambal koreknya tuh masih enak. Let me start with Nick. To be honest, Nick, I hate your dish. Sejujurnya, I hate your dish. Karena udang hanya marinasi, terus grill. Ayam, kamu play safe dengan sapo tofu. The idea was just not there. Jujur ya, nggak nyambung. The taste is not there, menurut saya, untuk si ayam ya. Aku antara setuju sama gak setuju, Chef. Karena menurutku chicken rouletteku itu menggunakan effort walaupun sapo ayamku itu simple. But then again, ini adalah voting. Para prajurit memang suka rasa ayam ya dengan sesuatu yang berbeda. So you nail it. Kalau dari saya, udang itu seharusnya diolah lebih. Bukan cuman pakai tusuk sate di grill. Untungnya kamu pair dengan 6 jip. 6 jim, which is very good. Tapi pengolahan udangnya masih tetap bisa lebih. Minim. Ya, terlalu minim. Dan untuk di prasmanan seperti itu, I think tusuk sate bisa dilepas ya. Yes. You know, kamu bisa tata dengan baik. Kalau saya, on the contrary, sebenarnya saya suka your chicken dish. It's a breath of fresh air dengan semuanya yang Nusantara. This one is simple. Di situ ayamnya very juicy, kematangannya itu sempurna. Saya suka banget ada si tahunya yang kamu deep fry dulu. Everything is good. Hanya memang the 5 spice-nya itu sangat dominan. Kamu masih perlu taruh other flavors. Jadi nggak ketika dimakan itu monoton 5 spice, bumbu ngoyong. And sweet. Yes, ngoyong sama Ngoyong, sweetnya ya? itu ya. Ngoyong sama sweetness-nya itu masih perlu kamu balance dengan yang lain. Kamu perlu some kind of something yang acid, some kind of fried garlic atau apa untuk naikin savory-nya. Jadi aromanya tuh bukan sweetness, not only warm spices.
Tapi in terms of the doneness sama texture, I love it. I don't like the shape. Itu nggak diikat ya? Nggak diikat. Nggak diikat. Why? Seharusnya kamu ikat. Aku sengaja gak ikat karena keterbatasan waktu. Kalau misalkan aku ikat semuanya, aku gak bakal sempet nge-serve. 6 jam juga very good. Ya. Saya suka banget. Although di sini aturannya kamu buat sambal yang cocok sama dua-duanya, tapi I don't find the 6 jim sama the sapo chicken goes very well. Kayak it's two different dish gitu yang harusnya nggak di situ. Udang juga sebenarnya enak. Cuma ya it needs more. Ini tetap competition kan. The goal is to be better daripada lawan-lawan kamu dengan banyaknya flavor yang sangat meriah. Udang yang dimasak secara minim dengan 6 jim udah pasti akan kalah di situ. Nothing wrong with the prawn. It's good. Keki. I think seasoning dari beefnya sendiri. Ya. But overall it's nice. The seasoning. Potongan. Potongannya, yes. Potongan beef bisa lebar tipis daripada dadu keras seperti itu. Hati-hati dengan lemaknya juga, ya. Sebenarnya chef, saya terima dengan masukan yang chef berikan, cuman setahu saya di Manado sana, sate Garubalanga memang bentuknya petak-petak kotak-kotak gitu. Memang kalau mau lebih lembut sih bisa lebih tipis lagi. Cuman nggak apa-apa chef, next time coba saya bikin yang lebih tipis ya. Terus habis itu Kiki, hidangan tuna kamu was nice, flawless. Oh ya, Oh, the yeah. Very good. tuna, That tempes one- tuna, That one is the highlight. flawless. Flawless. Gak ada komen kalau saya harus kritik apa yang kurang dari situ. Tidak ada. It was perfect as it is. Siapa yang buat tuna? Yang bikin tuna si Kak Yuri sama Bang Trendy. Oh, wow. Dan, Yeah, it was very nice ya. very Saya nice. visit kamu, tunanya seperti di smoke dulu kan? Iya chef, saya Terus baru grill. kamu suwir lagi, terus Iya, masak bareng. That was smart. good. Kamu Was good. juga nggak masaknya sampai terlalu kering, sampai dia too dry. Dia masih soft. Dia absorb bumbu-bumbu yang kamu taruh di situ. It was very good. Yep. Dan juga, Pemilihan sayur yang bagus juga. yep. Dan juga cakalang on top, bonito The flake. Bonito bonito flake. on top Smoky. Yes. menambahkan Dan- umami, dan yang saya suka The sambal. your tempis tuna sama hidangan kamu yang daging itu benar-benar bisa dimakan secara bersamaan. Dia complement One another. one another. Dia two separate dish tapi sebenarnya satu. Jadi ketika dimakan itu jelas ada konsepnya. Pisang, hati-hati, saya udah ingetin kamu bikin crispy tapi konsepnya prasmanan. Padahal the flavor of plantain di situ cocok. Mungkin kamu bisa tambahkan pieces yang masih tebal, yang masih bisa digigit soft di dalam dagingnya juga. Jadi ada sedikit sweetness dari situ. Dagingnya kan spicy, berempah. Kacang utuhnya nggak ada ya? Ada. Ada chef? Ada. Waduh, ada padahal kacang yang utuh chef. Berarti chef nggak dapet itu. Mungkin berebut ya chef ya, karena saking enaknya. Tapi untuk hidangan kamu, it was very smart dari pemilihan, dari konsep, semua tidak nabrak. Dan juga yang menyatukan adalah beef kamu lumayan manis, saucy, tuna yang kamu bikin, there's bitterness, and it's right, itu bisa mengabsorb dari sausnya. Dan sambal dabu-dabu was a very smart one, karena itu mencuci mulutnya. Ya, asam segarnya untuk menjadi hidangan yang bagus. Cuman, sambal dabu-dabu, hati-hati kalau panas ya. Karena tekstur dari tomatnya, Ya, dari cabenya itu ya. udah mulai soft. Oke, di sini garis besarnya adalah kamu lebih Unggul. smart dalam Ya. memilih tema ya. Kamu ambil Indonesia Timur, sambalnya juga Sulawesi, itu dipakai juga di hidangan di Maluku, Ambon ya, dabu-dabu sangat terkenal. Sehingga kamu masukkan juga the dessert adalah klaper tart. Ya, Ya. and it was a very smart play on the klaper tart. Karena klaper tart dan juga es teler itu adalah dua dessert yang lumayan digemari oleh para perwira ya, setidaknya Kami juga berkeliling komandan ya. dan wakil komandan yang Dari meja duduk ke di meja kami. kita tanya mana yang paling suka dessertnya, itu between es teler sama klaper tart, baru mango. Wah bangga sih, walaupun klaper tartku itu nggak bagus secara tampilan, cuman rasanya tuh sangat-sangat oke. Hingga mostly digemari sama mereka semua. Dan mango, hati-hati. Saya jujur aja, saya tidak suka. Both of your dessert, I don't like it. Ya, karena dry satu, dan juga nick your salt. Saya dapatin tuh Nggak terlalu rata, asin. nggak Ya. rata. Ya chef, untuk crumble aku sedikit kebanyakan tabur garam, tapi untuk secara overall menurutku masih cocok sih chef. But overall, I think you guys did a good job ya. Tuh ya, ini semua voting. Menurut saya juga di sini leadership sangat penting. Ya, the way you communicate. I think Belinda, towards the end, kamu mempresentasikan it wasn't very good. Ya, so leadership, communication is very important. It will show your confidence. Ya.
Iya bener chef, apalagi kita kerjanya untuk tentara-tentara, jadi kita kebawa juga harus ikut tegas. Dan juga cleanliness dari piring yang kalian sajikan. But overall, it was a good job guys. Ya. It was a good job, semuanya Panas, happy. communication, dan juga kalian pertama kali teamwork bersama dengan alumni MasterChef Indonesia. So well done ya untuk semuanya. Tapi terutama pasti this is a competition. There's gonna be a pressure test yang kalian harus hadapi. Dan juga ada yang aman dan juga lolos langsung ke top 3 MasterChef Indonesia season ke-11 ini. Oke, kita get down to business ya. Camkan baik-baik bahwa kalian sudah tahu semenjak 8 besar atau kadang 8 besar, kadang 10 besar, itu kadang 6 besar, tergantung. Pemenang di challenge pertama sudah tidak lagi naik ke atas dan tidak mengikuti challenge kedua, ketiga, dan lanjut ke babak berikutnya. Betul? Ya, chef. Tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang, karena biasanya, camkan baik-baik, biasanya setelah offside challenge, tim yang kalah, baik ada spike atau tidak, biasanya ke pressure test. Tim yang menang pun kadang ada spike, lalu bisa masuk pressure test. Jadi tidak ada challenge kedua. Sampai situ kalian paham kan? So, it's so obvious. Challenge kemarin itu adalah berdasarkan voting. Meskipun kami pun vote kami adalah bukan vote penentu. Maka dari itu kami memvote di awal. Ya, supaya tidak bias. Di sini sudah jelas Kiki dengan 43 vote dari 4 hidangan yang dia sajikan menjadi pemenang. Dan Kiki juga di sini bukan artinya dia aman tidak ikut challenge berikutnya, tapi lebih ke aman dari pressure test. Karena biasanya setelah dari offside, yang kalah langsung pressure test. Jelas? Ya, chef. Wah, ternyata bener aja. Aku langsung aman. Berarti secara official aku udah ada di top 3 nih. Wah, one step closer to grand final. But, saya pernah bilang berkali-kali, tontonlah, pelajarilah challenge MasterChef sebelum-sebelumnya. Kalian tidak pernah akan tahu apa yang kalian dapat. Kemarin, it's not easy. Kalian diterik panas, offside. Kalian harus memasak, create menu, represent your dish, work as a team, lead the strangers, ya kan? So, berdasarkan vote yang terjadi kemarin, Nick, kamu dengan total vote kedua terbanyak yaitu 37 poin. Maka dari itu, kamu juga aman dari pressure test. Welcome to top 3, aku seneng banget akhirnya aku selangkah lagi bisa masuk ke grand final. So, Kiki and Nick, welcome to top 3 MasterChef Indonesia season 11. Wih, kita ada di top 3 nih, Nick. Keren kita nih, Nick. Tinggal dikit lagi, Nick. Ayo, kita gas sampai final. So, Belinda, Diva, this is a battle ya. One on one, siapakah di antara kalian yang akan join Kiki dan Nick menjadi top 3 MasterChef Indonesia season 11? Dan siapa yang perjuangannya hanya sampai di top 4? Regardless, kalian semua adalah winner di mata kami. Kalian berbuat, kalian melakukan hal-hal yang memang luar biasa tangguh. You have our respect. Oke? Kiki, Nick, silakan naik ke atas. Thank you, Chef. Di sini aku nggak expect ternyata 2 orang doang yang ada di pressure test dan Nick selamat langsung ke top 3. Diva, Belinda, fair and square. Challenge is the black box again. Silakan ambil posisi di bench masing-masing.